Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Abdullah dari kelas C8 Manajemen dengan NPM 10 12 12 81. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas dari evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah. Cara menuju ma'rifatullah. Ada 3 poin untuk cara kita menuju ma'rifatullah. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat, akal budi, nalar wajar atau nalar umum adalah penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk melihat, memahami, dan menilai dengan cara yang umum dimiliki oleh hampir semua orang. Lalu yang kedua, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Oleh karena itu, para nabi dan rasul yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun, karena para nabi dan rasul sudah tiada, maka kita wajib mempelajari apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Lalu poin yang ketiga, asma wa sifat. Makna Tauhidul asma wa sifat mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifatnya adalah meyakini secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Lalu yang kedua itu ayat-ayat kauliyah dan kauniyahnya. Ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Yang pertama, ayat kauliyahnya. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai aturan syariat. Lalu yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Lalu ada metode Islam dan non-Islam. Metode Islam, metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan akal dan fitrah, asmu pendengaran dan al-basyar penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat kauliyah, al-mu'jizah, dan ayat-ayat al-kauniyah. Lalu metode non-Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas, panca indera, dan al-a'la, akal, yang sebenarnya sangat terbatas. Lalu materi yang kedua, yaitu ada al-ma'wani fi ma'rifatullah, yakni penghalang mengenal Allah. Al-ma'wani fi ma'rifatullah, secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama itu ma'radus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu yang kedua itu ada ma'radus subhat, sebagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama itu ada ma'rudus syahwat. Yang pertama itu al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergemilang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat 19. Dengan contohnya mengerjakan sholat, tetapi ia masih melakukan perzinaan. Yang kedua adalah al-kibru, kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia. Dengan segala bentuknya, kesombongan faktanya adalah memandang dirinya lebih baik dari orang lain dengan merendahkan mereka. Menganggap diri paling benar dan menganggap orang lain salah adalah kesombongan yang selalu ada pada diri manusia. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal tersebut juga sudah tertera
di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 35. Dengan contoh membanggakan diri dengan harta yang dimilikinya dan ilmu yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada az-zulmu, kezoliman. Zolim adalah penyakit yang ada di dalam hati. Contoh perbuatan zolim yang paling dasar dan yang paling sering yaitu tidak sedikit yang sering kita lakukan pada orang lain terkadang menyakiti hati dan perasaan. Hal yang termasuk fitnah, menghina, korupsi, melakukan kekerasan secara fisik dan mental, dan tindakan yang tercela. Mengenai sifat zolim ini sudah Allah firmankan di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 22. Lalu materi ketiga yang akan saya bawakan yaitu ada al-adillah a'la wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah tersebut ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah eksistensi Allah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi itu merupakan keberadaan. Jadi kita membahas eksistensi Allah itu bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Adapun bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya, tidak membutuhkan penelitian panjang ataupun ayat-ayat Al-Quran untuk membuktikan tersebut. Tetapi di sini ada beberapa dalil yang memperkuat tentang eksistensi Allah itu. Yang pertama ada ad-dalilu fitri atau dalil yang fitrah, itu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-172. Lalu yang kedua itu ada ad-dalilu hissi atau dalil yang dapat diindra, terdapat dalam Quran surah Al-Qamar ayat 1 dengan arti telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Di sini menunjukkan bahwa eksistensi yang Allah lakukan itu dengan melakukan sebuah karunia, diturunkannya mukjizat kepada Nabi Muhammad untuk membelahnya bulan sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada dalil akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperlihatkan berbagai macam fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kepada kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 53. Lalu ada dalil nakli, pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 82. Dan terakhir materi yang akan saya bawakan yaitu dengan tema Tauhidullah, mengesahkan Allah atau mengenal Allah. Lalu ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Tauhidullah tentang rububiyatullah, mulkiyatullah yang abadi. Lalu ada yang topik kedua, Tauhidul ibadah, pemurnian ibadah. Yang ketiga, akhtasyar asyirik, bahaya syirik. Tauhid berasal dari kata wahyada yuwahidu, tauhidan yang artinya menyatukan, mengesahkan dan mengakui bahwa sesuatu itu satu. Adapun yang dimaksud dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah itu tadi terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, ru'yubiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya seperti mencipta, menguasai, memberi rizki, mengurusi makhluk dan lain-lainnya. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Lalu poin kedua adalah mulkiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan dan penguasaannya terhadap alam ini. Lalu poin yang ketiga adalah Allah yang abadi, maksudnya adalah Allah Maha Kekal, tidak akan punah, binasa ataupun mati, dan hal tersebut telah diterangkan dalam Quran surah An-Nas ayat 3. Lalu pembahasan topik yang kedua itu ada Tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah ini adalah pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja, berasaskan kefahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sekali-kali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah yang dengan penuh ikhlas. Tauhidul ibadah ini memiliki 4 poin yang bermakna tidak adanya syirik, lalu mengabdi hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah, dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang poin terakhir pembahasan dari materi tauhid ini yaitu akhtar asyirik, itu tentang bahaya syirik. Terdapat 7 poin tentang bahaya dari syirik tersebut, yaitu pertama, kezaliman yang besar. Syirik merupakan dosa terbesar pertama yang Allah benci. Yang kedua itu adalah tidak mendapat ampunan. Lalu yang ketiga, dosa terbesar. Lalu yang keempat, kesesatan yang jauh. Lalu yang kelima, dihapuskan amal perbuatannya. Yang keenam, diharamkan surga. Lalu yang ketujuh adalah masuk neraka. Dan sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi penyampaian materi ataupun pelafalan yang saya ucapkan. Segala kesalahan itu datang dari saya pribadi dan segala kebenaran kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.